Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali saat ini kita bertemu dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang memelihara, menyelamatkan setiap kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak akan dapat kami jalani dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau, kami perlu kebenaran-Mu yang boleh menuntun kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran-Mu saat ini dengan terang, kuat kuasa Roh Kudus yang terus menuntun dan menerangi hati pikiran kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan hari ini dengan tema mengingat Tuhan dalam kegelisahan. Didasari dari Mazmur pasal 77. Kita akan membaca di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur 77 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika saya mendengar obrolan saudara-saudara kita seiman yang menceritakan tentang keluhan mereka, permasalahan yang mereka alami, khususnya mengenai gangguan tidur, termasuk beberapa orang yang sudah lanjut usia. Nah, kalau mengingat hal ini, tentu tidak sedikit dari kita yang pernah mengalami namanya gangguan tidur. Kalau untuk para lansia, kemungkinan besar gangguan kurang tidur itu dipengaruhi oleh gejala penuaan, yang mana ada penurunan fungsi otak dalam menerima sinyal lelah dan mengantuk yang kurang bisa diterima dengan baik, sehingga ini menjadi salah satu faktor orang tersebut mengalami sulit tidur. Dan juga ada pengaruh atau penyebab yang lain yang menyebabkan orang itu susah tidur. Mungkin mereka sedang mengalami tertekan, ada banyak pikiran atau stres, resah, kecemasan jangka panjang, atau bahkan mungkin ada rasa bersalah, depresi atau kesedihan yang mendalam, atau juga karena pengaruh penyakit, mungkin lagi flu, lagi demam, dan lain sebagainya. Bisa juga karena faktor makanan, banyak makan makanan manis atau minuman yang berkafein, atau makan dengan porsi yang terlalu banyak menjelang tidur, dan juga jadwal tidur yang tidak teratur. Bapak Ibu, rupanya pengalaman susah tidur ini juga pernah dialami oleh pemazmur, yaitu di sini Asaf. Kalau kita baca khususnya di ayat 5 tadi dikatakan, Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini, Tuhan membuat aku tidak bisa tidur di waktu malam. Aku gelisah sehingga tidak dapat berbicara. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga tadi, dikatakan di situ pada hari kesusahanku atau hari kesesakan. Lalu di ayat 3b-nya dikatakan malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan.
Jadi pada waktu malam, air matanya itu bercucuran, dia merasa sedih sekali ya. Lalu dia dirundung kegelisahan yang luar biasa. Ada duka cita, ada rasa tidak tenang, cemas, dan lesu, tidak bersemangat, sampai tidak bisa berkata-kata. Nah, pertanyaannya, kenapa dia mengalami kegelisahan? Kenapa sih dia gelisah? Rupanya jelas dinyatakan di situ bahwa ia sedang bergumul dengan dirinya dan juga bergumul dengan Tuhan. Dengan kata lain, dia sedang menghadapi namanya tantangan iman. Bahkan dikatakan dia tidak merasa terhibur sebelum apa yang menjadi pertanyaan imannya itu terjawab. Dikatakan, apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Setiap kali menghadapi tantangan, pemazmur mengingat Allah. Dia merenungkan tahun-tahun atau zaman dahulu tentang keajaiban atau karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah pada awal sejarah Israel. Itu bisa kita lihat di ayat 6 dan ke-7. Lalu sekarang apa yang menjadi pertanyaan imannya? Pertanyaan yang muncul dari ketegangan antara pengalaman penderitaannya sekarang ini dengan keberadaan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam bahasa sederhananya dia berkata, dia menanya-nanyakan apakah benar sih Tuhan itu menolak umatnya. Lalu sebagai manusia biasa, dia menyadari bahwa dia itu tidak dapat mengerti mengapa Tuhan sepertinya tidak menepati janji-janjinya dan membebaskan umatnya dari kesesakan. Kemudian Tuhan dianggap melupakan, sudah lupa untuk menyatakan kasih setianya, dan Tuhan itu seakan menunda, berlambat-lambat untuk mendengar doa seruannya. Kemudian berlanjut lagi di ayat 10. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Ada anggapan di sini, ada pertanyaan di sini bahwa mungkin Tuhan murka ya, sehingga Tuhan melupakan kasih setianya, melupakan janji-janjinya. Nah, inilah semua hal yang membuat pemazmur itu gelisah sampai nggak bisa tidur. Di ayat 11 dikatakan, maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Jadi dia merasa hatinya itu tertikam. Ada anggapan yang keliru tentang Tuhan. Ia menganggap bahwa tangan Tuhan yang menyelamatkan itu sudah berubah. Ia ingin melihat Tuhan itu bertindak menurut keinginannya, menurut apa yang dia harapkan, menurut jalan pikirannya. Dia tidak menantikan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan bertindak menurut waktu dan kehendak Tuhan dan cara Tuhan sendiri. Ini yang belum dia pahami dengan sungguh-sungguh. Lalu mari kita melihat selanjutnya di ayat 12 sampai 13. Di situ dikatakan bahwa dia mengingat perbuatan Tuhan. Jadi Asaf merenungkan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan mengingat kembali bahwa Tuhan menyuruh mereka untuk menunggu. Dan pembebasan mereka pasti akan datang tepat pada waktunya. Umat Israel saat itu takut bahwa Tuhan sudah melupakan mereka. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Dia menunjukkan kuasanya dan justru penyelamatan itu benar, tepat pada waktunya. Nah, ketika pemazmur dalam pergumulan lalu berseru dan merenungkan perbuatan dan karya Tuhan, akhirnya ini akan memberikan pengertian tentang alasan kegelisahan hatinya. Oh, bahwa ternyata Tuhan itu tidak berubah kuasanya, tidak berubah kasih setianya. Tetapi
Masalahnya adalah sebenarnya diri pemazmurlah yang tidak benar-benar mengenal Tuhan dengan dekat. Ada yang tidak beres dengan dirinya dalam pengenalannya terhadap Tuhan. Dan dia tahu bahwa dalam persekutuannya dengan Tuhan itu memberikan terang yang baru untuk terus mengingat dan mengagungkan Tuhan atas karyanya. Rencana Tuhan yang kudus dan tidak ada bandingnya. Jalan Tuhan adalah jalan yang kudus dan tersembunyi. Itu dikatakan di ayat 14. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Benar, jalannya adalah jalan yang kudus dan tersembunyi. Manusia tidak sanggup memahami rencana dan jalan Tuhan. Tugas kita, bagian kita adalah ikuti saja ketika Tuhan memimpin kita. Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan hidup ini, bisa saja membuat kita menjadi bingung. Tetapi pada akhirnya, pasti akan membuahkan hasil, yaitu ada jawaban dari pertanyaan, keraguan, dan kebingungan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini mari kita renungkan apa yang menggelisahkan kita sehingga mengganggu pikiran kita atau bahkan menguras energi dan termasuk membuat kita sulit untuk tidur nyenyak, untuk mengalami satu ketenangan, kenyamanan dalam hari-hari kita. Kita dapat mengingat Mazmur 77 ini. Mari kita datang, kita berseru, bertanya kepada Tuhan, serta renungkan kasih setianya. Kita bergumul dengan firman-Nya, dengan kebenarannya, untuk mengenalnya lebih dekat lagi, mendengar suaranya. Persekutuan dengan Tuhan ini akan membuka mata hati kita untuk kita lebih mengenal Tuhan, dan dengan demikian kita juga bisa mengenal diri kita, menghadapi setiap pergumulan kita dengan lebih baik dan lebih bijaksana lagi. Kita percaya bahwa Tuhan dapat memakai pergumulan, bahkan kegelisahan kita, seluruh keadaan yang kita alami, termasuk pengalaman susah tidur tadi, untuk membawa serta mengingatkan kita agar mencari kehendak Tuhan serta lebih lagi mendekat kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih setia. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan dan memimpin, membimbing kami dalam segala keadaan yang kami alami, bahkan pengalaman-pengalaman yang menggelisahkan diri kami, membuat kami tidak tenang, termasuk pengalaman susah tidur, bukan hanya karena faktor kesehatan, tetapi faktor yang lain. Di dalamnya ada rencana Tuhan yang indah. Kami boleh memaknai itu semua untuk mengingat Engkau, untuk mencari Engkau ya Tuhan. Karena semua pengalaman hidup kami boleh Tuhan pakai untuk membawa kami lebih mengerti kehendak-Mu, lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan seluruh pergumulan kami. Kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menopang kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.